أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita untuk bisa mendapati bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan, yang sekarang kita telah memasuki hari yang keempat. Dan tentunya ini adalah karunia Allah yang begitu besar, karena Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak keutamaan. Ia adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apabila telah tiba bulan suci Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadapan para sahabatnya seraya mengatakan, atakum Ramadan wa huwa syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, ia adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bukti berkahnya bulan suci Ramadan dapat kita ketahui sebagaimana Rasulullah menyatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Apabila telah tiba bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Artinya di bulan ini Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa masuk ke dalam surga dengan disyariatkannya berbagai macam ibadah yang tidak disyariatkan pada bulan-bulan yang lainnya. Maka marilah kita wujudkan syukur kita kepada Allah dengan memaksimalkan ibadah di dalamnya. Merugilah mereka yang memasuki bulan suci Ramadan tetapi dia tidak pergunakan untuk memanen pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sakula abdun dakhala alaihi Ramadan wa kharaja minhu falam yughfar lahu. Celakalah bagi seorang hamba yang dia memasuki bulan suci Ramadan kemudian keluar darinya tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Mereka itulah yang tidak memaksimalkan ibadah di dalamnya, yang tidak mengerjakan puasa, yang tidak mengerjakan salat tarawih. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan dan keistiqomahan untuk bisa menyelesaikan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah kita akan mengkaji, membedah dan mempelajari sebuah buku yang sangat bagus sekali untuk kita bahas.
yaitu 55 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Hamzah Muhammad Saleh. Dan tentunya wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara-perkara yang sangat penting, yang itu merupakan kewajiban-kewajiban yang wajib untuk kita kerjakan, atau sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan, atau bisa jadi wasiat tersebut adalah larangan-larangan yang wajib untuk kita tinggalkan. Jika memang apa yang disampaikan oleh Nabi adalah perkara yang sangat penting, maka ini semua menjadi kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka siapa saja yang ingin sukses baik di dunia maupun di akhirat, siapa saja ingin bahagia baik di dunia maupun di akhirat dia akan masuk ke dalam surga, maka hendaknya dia menjalankan wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini merupakan salah satu kewajiban kita dalam beragama. Kita tidak hanya disuruh untuk mengikuti Al-Quran, tetapi kita juga diperintahkan untuk mengikuti apa saja yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang terucap dari lisan beliau itu tidak lepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau tidak menyampaikan berdasarkan hawa nafsunya, tapi apa yang beliau sampaikan itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah menyatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul kalian maka tinggalkanlah. Maka ini menjadi kesempurnaan kita dalam beragama, yaitu menjalankan pesan-pesan yang beliau sampaikan. Kita baca satu persatu dari wasiat-wasiat yang ditulis oleh Syekh Muhammad Saleh, yang insyaallah materi kajian kita mungkin sampai jam 5.15, kemudian setelah itu kita tanya jawab. Barangkali di antara jamaah ada pertanyaan, nanti insyaallah kita akan jawab. Nah, wasiat yang pertama, keutamaan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wasiat pertama ini muallif membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kalimat tauhid. Karena kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang mulia, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan mendapat syafaatmu nanti pada hari kiamat? Rasulullah menjawab, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis ahadun
awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Sungguh aku telah mengira ya Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hal itu lebih dahulu daripada dirimu, karena aku melihat kesungguhanmu dalam meriwayatkan hadis. Ini adalah salah satu pujian yang Rasulullah sampaikan kepada Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah adalah seorang yang semangat dalam menuntut ilmu, yang waktunya ia habiskan untuk selalu bersama Nabi SAW. Makanya beliau termasuk salah satu ahlus suffah, yaitu sahabat yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Mereka datang dari berbagai daerah dalam rangka menuntut ilmu bersama Nabi. Kemudian Rasulullah mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au nafsih. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ia ikhlas di dalam hatinya dan jiwanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi hadis ini memberikan beberapa faedah. Jadi insyaallah setiap satu wasiat kita akan sebutkan beberapa faedah, mungkin 3 sampai 5 faedah untuk menyingkat waktu. Faedah yang bisa kita petik dari hadis ini jamaah sekalian tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, yaitu barang siapa yang mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas. Ikhlas di sini maksudnya di mana dia betul-betul memurnikan ibadah hanya kepada Allah, maka dia akan memperoleh syafaat nanti pada hari kiamat. Karenanya disebut orang yang ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, yang dia memenuhi 2 rukun. Yang pertama, dia meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan yang kedua, dia menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang dia beribadah kepada Allah, tetapi di lain kesempatan dia masih berharap, dia masih takut kepada selain Allah, berarti dia belum dikatakan orang yang bertauhid. Makanya hakikat syirik itu bukan hanya orang yang menyembah berhala, mereka yang menyembah api, orang-orang Majusi, mereka yang menyembah patung, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, itu jelas orang kafir. Dan mereka jelas dikatakan orang musyrik. Tetapi termasuk orang musyrik juga adalah dia beribadah kepada Allah, tetapi di lain kesempatan dia beribadah kepada selain Allah. Seperti misalnya ada orang yang rajin sholat ke masjid, tetapi masih menyimpan jimat, wafak, rajah dan yang lainnya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, menetapkan adanya syafaat. Menetapkan adanya syafaat. Dan ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya ya pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang beriman, maka dia bisa mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Hal ini membantah sebagian kelompok yang mengatasnamakan Islam
yaitu kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, di mana mereka mengingkari adanya syafaat pada hari kiamat. Karena memang mereka memiliki prinsip bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di neraka. 6. Kemudian juga di antara faidah lainnya, hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang bertauhid yang dia melakukan dosa. Jadi perhatikan jemaah, syafaat itu ya berlaku kepada orang yang bertauhid tapi dia melakukan apa? Maksiat. Makanya tidak boleh kita memvonis seorang muslim yang berzina, seorang muslim yang minum khamar, kita langsung mengatakan wah orang kayak dia pasti di neraka. Tidak bisa. Karena masih ada kesempatan bagi dia, bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosanya atau dia mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini diperkuat di dalam hadis yang lain, khuyyirat baina syafa'ah wa baina ayyudkhila nisfa ummati al-jannah. Aku pernah diberikan pilihan antara asy-syafa'ah atau setengah dari umatku dimasukkan ke dalam surga. Berarti setengahnya lagi kemana jemaah? Masuk neraka. Fahtartu syafa'ah, maka aku pun memilih syafaat karena itu lebih umum dan lebih mencukupi. Kemudian para sahabat bertanya, atarauna lil muttaqin? Ya. Apakah syafaat itu berlaku bagi orang-orang yang bertakwa saja? Nabi menjawab, la, walakinnaha lil mudznibin al-khatta'in al-mutalawisin. Syafaat itu berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan dosa, yang melakukan kesalahan, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia bertauhid. Ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas dalam pembahasan kitab Tauhid, bahwasanya syafaat itu bukan hanya bagi orang yang akan masuk neraka, tapi bagi orang yang sudah masuk neraka bisa keluar dari neraka karena sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah yang terakhir dari hadis ini, bahwa di antara orang yang terhalang untuk mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian juga diriwayatkan dari Ubadah bin Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ini masih menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, sesungguhnya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan dia pun meyakini bahwasanya Nabi Isa diciptakan dengan kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Artinya Allah meniupkan ruh melalui malaikat Jibril kepada Maryam bahwa surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga atas dasar amal yang telah dia lakukan. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita
tentang keyakinan-keyakinan yang menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Maka siapa saja yang dia meyakini perkara-perkara ini, mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, Isa adalah hamba Allah dan utusannya, maka dia dikatakan orang yang beriman. Maka sebaliknya, siapa saja yang tidak meyakini salah satu dari apa yang disampaikan oleh Nabi di sini, maka dia telah keluar dari Islam. Seperti meyakini Isa adalah anak Tuhan atau Isa adalah Tuhan, maka dia bukan sebagai seorang muslim. 6. Itu wasiat yang pertama tentang keutamaan tauhid. Kemudian wasiat yang kedua, wasiat umum dalam tauhid. Maksudnya wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW yang merupakan konsekuensi dari tauhid. Di antaranya kita meminta kepada Allah menjaga syariat-syariatnya, yang itu semua adalah konsekuensi dari tauhid. Kalau wasiat yang pertama tadi menjelaskan tentang keutamaan tauhid itu sendiri, adapun wasiat yang kedua ini menjelaskan tentang konsekuensi dari tauhid itu sendiri. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Siapanya Nabi Ibnu Abbas ini jamaah? Sepupu ya. Nah, bapaknya adalah Abdullah bin Abbas. Abbas adalah siapanya Nabi? Paman Nabi. Ibnu Abbas yang saat itu dia masih kecil, masih berusia ya belasan tahun, dan dia selalu bersama Nabi. Dan pernah suatu ketika beliau dibonceng oleh Nabi, dan dia pun mengisahkan seraya mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pernah suatu ketika aku berada di belakang Nabi, yakni dibonceng oleh Nabi. Dan Nabi SAW berkata kepadanya, subhanallah, demikianlah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau selalu memberikan nasihat-nasihat pada keadaan apa saja. Di momen-momen yang penting, beliau selalu memberikan wasiat. Apa wasiat tersebut yang disampaikan kepada Ibnu Abbas? Yang tentunya ini berlaku kepada kita semua sebagai umatnya. Makanya perhatikan jamaah sekalian, semua wasiat yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya, baik beliau sampaikan kepada seluruh sahabatnya atau kepada satu sahabat saja, maka hukumnya berlaku kepada seluruh manusia. Ya, ya gulam, inni uallimuka kalimat. Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Dan Nabi memanggil Ibnu Abbas dengan ya gulam, wahai anak kecil, karena memang saat itu Ibnu Abbas masih kecil. Dan beliau selalu memberikan muqaddimah dengan menyebut nama. Tujuannya agar orang yang diberikan nasihat itu perhatian. Ihfadillah yahfazka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah,
niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah, yakni jangan minta kepada selain Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, sesungguhnya jika suatu umat mereka bersatu untuk memberikan suatu manfaat, maka mereka tidak akan mampu memberimu sesuatu manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan bagimu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Demikian pula sebaliknya, jika umat ini berkumpul untuk menimpakan madarat kepada dirimu, niscaya mereka tidak akan mampu kecuali atas apa yang Allah telah tetapkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah Allah tetapkan terjadi pada dirimu, yakni pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini memberikan faedah. Yang pertama, perintah untuk menjaga Allah. Mungkin timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Ihfadillah. Apakah Allah perlu dijaga? Padahal Allah adalah zat yang maha berdiri sendiri. Allahus Somad, Allahul Ghani. Allah tidak butuh kepada makhluk. Lalu kenapa kok kita harus menjaga Allah? Maka jangan kita pahami secara tekstual. Tentunya kita di dalam memahami hadis ini melihat bagaimana penafsiran yang disampaikan oleh para sahabat dan juga oleh Rasulullah sendiri. Yang dimaksud dengan menjaga Allah yaitu menjaga syariat-syariatnya. Itu maksudnya. Jadi menjaga apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi larangan-larangannya. Itu yang dimaksud dengan menjaga Allah. Faedah yang kedua, hadis ini menjelaskan barang siapa yang menjaga Allah, niscaya Allah akan menjaganya. Ya, niscaya Allah akan menjaganya. Dengan apa Allah menjaga kita, jamaah sekalian? Maka orang-orang yang menjalankan syariat Allah, Allah akan menjaganya di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah akan menjaga dirinya dari malapetaka dan bencana. Demikian pula Allah akan menjaga agamanya. Lihatlah kisah orang-orang soleh yang Allah jaga mereka. Ya, seperti dalam surat Al-Kahfi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga harta anak yang soleh, di mana Khidir ya membangun bangunan yang sudah rubuh, yang ternyata itu adalah bangunan dari orang yang soleh. Jadi seorang anak yang orang tuanya adalah orang soleh. Ya, demikian pula para sahabat Nabi SAW, Allah jaga mereka dari malapetaka, ya, dari kebinasaan. Nah ini di dunia.
Di akhirat maksudnya Allah jaga dia dari sentuhan api neraka. Kemudian faedah yang kedua sebaliknya, barang siapa yang menyia-nyiakan Allah, yang tidak menjaga Allah, yakni tidak menjalankan syariatnya, maka Allah pun akan menyia-nyiakan dia. Allah akan lupakan dia. Al jaza min jinsil amal. Kalau kita ingat sama Allah, Allah pun ingat sama kita. Sebaliknya kalau kita lupa sama Allah, maka Allah juga lupa sama kita. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Hasyr ayat 19, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun." Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah hingga akhirnya Allah pun melupakan mereka, yakni Allah menyia-nyiakan mereka. Nah, kemudian juga hadis ini memberikan faedah kepada kita. Jika kita memiliki kebutuhan apa saja, maka mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepadanya. Karena ini menjadi bukti benarnya tauhid seseorang dan benarnya tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya ringan, sampai disebutkan di dalam hadis, mintalah kepada Allah walaupun sendalmu itu putus. Ya, kita enggak punya pulsa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita belum dapat THR, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jamaah sekalian. Jadi berdoa itu nomor satu, yang pertama. Ya, jadi jangan jadikan doa itu yang terakhir. Kadang kita itu baru berdoa setelah mendapati jalan buntu. Setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin, enggak dapat solusi, baru berdoa. Salah. Jadi berdoa itu dari awal. Ya, dari awal, pertengahan, dan di akhir. Makanya setiap kali kita melakukan aktivitas pasti ada doanya, ya kan? Nah, ya, namun tentunya berdoa harus diiringi dengan ikhtiar. Ya, inilah tawakal yang benar. Dan juga boleh kita meminta kepada manusia, ya selama manusia tersebut mampu untuk mengabulkannya dan memang kita benar-benar memiliki kebutuhan. Itu wasiat yang kedua. Kemudian berikutnya, wasiat yang ketiga, keutamaan menuntut ilmu. Ya, di sini Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada kita tentang kewajiban menuntut ilmu dan juga keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Namun yang perlu dipahami, ilmu yang dimaksud, yang wajib untuk kita bersusah-susah mencarinya adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang di dalamnya dibacakan ya firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam yang lainnya, al-ilmu ma qala Allah wa qala haddatsana. Ilmu itu adalah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ilmu tauhid, akidah, fikih, akhlak, sirah, bahasa Arab, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Ya. Maka dari sini tidak boleh kita mempelajari ilmu-ilmu yang itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan boleh kita belajar ilmu dunia
selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa ilmu-ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Yaitu ilmu sihir, ilmu filsafat, ilmu yang mengajarkan agar kita lebih mengedepankan logika dan akal. Maka itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan ilmu yang memadarotkan akidah kita. Kita baca pesan Nabi SAW, diriwayatkan dari Kubaisah bin Al-Mukhariq. Ia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Kubaisah ini adalah sahabat yang sudah lanjut usia dia. Ya. Kemudian dia datang ingin belajar menemui Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan kepadanya. Jadi hadis-hadis yang kita baca ini adalah di mana Rasulullah berwasiat kepada sahabatnya. Ya, makanya tadi saya sampaikan wasiat ini juga berlaku kepada kita semua. Ya Qabisah, ma jaa bika. Qultu kabirat sinni wa raqqa azmi fa ataituka litu'allimani ma yanfa'uni Allah azza wa jalla bihi. Hai Qabisah, ada apa engkau datang ke sini? Kemudian Qabisah menjawab, umurku sudah tua, tulangku sudah lemah, maka aku mendatangimu agar engkau mengajariku apa yang dengannya Allah memberikan manfaat kepada aku. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepadanya, ya Qabisah, ma mararta bihajarin wala syajarin wala madarin illa astaghfara laka. Ya Qabisah, idza shallaita subha faqul salasan subhanallahil azim wa bihamdih tu'afa minal ama wal juzam wal farij. Ya Qabisah, qul Allahumma inni as'aluka mimma indak wa afid alayya min fadlik wa nashur alayya rahmataka wa anzil alayya min barakatik. Subhanallah. Jadi pesan Nabi itu bukan hanya sekedar masalah keutamaan menuntut ilmu, tapi banyak. Maka Rasulullah mengatakan kepada Qabisah, wahai Qabisah, tidaklah engkau melewati batu, pohon maupun perkampungan kecuali ia memohonkan ampun untukmu. Ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang belajar ilmu agama. Maka ya, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini akan memohonkan ampun untuknya. Wahai Qabisah, jika engkau telah melaksanakan sholat subuh, maka ucapkanlah zikir subhanallahil azim wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Maka niscaya engkau akan disembuhkan dari kebutaan, lepra dan kelumpuhan. Wahai Qabisah, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari apa yang ada padamu. Curahkan padaku dari anugerahmu, sebarkan pada diriku dari rahmatmu, dan turunkan atas dirimu dari keberkahan, dari berkah-berkahmu. Nah, jadi hadis ini memberikan faedah tentang pentingnya menuntut ilmu dan juga keutamaan bagi orang yang mempelajari ilmu agama. Maka ketahuilah jamaah sekalian, yang harus tertanam di dalam hati kita bahwa menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar kewajiban.
Tapi menuntut ilmu itu adalah kebutuhan. Kalau kita hanya sekedar menyadari menuntut ilmu itu adalah kewajiban, khawatir kita menghadiri majelis ilmu kita jadikan sebagai beban hidup. Tetapi menuntut ilmu itu adalah kebutuhan. Kalau kita menjadikan ilmu adalah kebutuhan, maka kapanpun dan dimanapun kita pasti akan mengejarnya dan mendatanginya. Dan memang demikianlah jamaah sekalian, kita itu sangat butuh terhadap ilmu, karena kita terlahir di dunia ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Maka dengan belajar kita tahu ini halal, ini haram. Al-Imam Ahmad mengatakan, hajatun nasi ilal ilmi asyaddu min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Menuntut ilmu itu lebih kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada makan dan minum. Makan dan minum kita butuhkan sehari semalam berapa kali jemaah? 3 kali. Tapi ilmu setiap detik, setiap menit. Dengan ilmu inilah setiap aktivitas yang kita lakukan berkualitas. Ya, orang yang berilmu dengan dia olahraga, dia niatin agar dia sehat, bisa mengerjakan sholat, maka olahraganya itu berpahala. Dan juga hadis ini memberikan faedah kepada kita jamaah sekalian, yang mana tadi disebutkan Qabisah ini orang yang sudah tua, berarti menunjukkan menuntut ilmu itu tidak mengenal batas usia. Ya. Jadi jangan sampai ketika dia sudah lanjut usia, sudah tua, tidak mau hadir kajian. Alasannya sudah tua. Kadang hadir juga enggak paham-paham. Kadang pendengaran juga sudah mulai berkurang. Maka jangan dia pesimis jamaah sekalian. Maka minimalnya niatin tatkala kita hadir di majelis ilmu adalah untuk mendapatkan keberkahan. Naam, kita berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh ustadz. Tetapi kalau kita nggak paham-paham bukan berarti udahlah nggak usah ngaji, tidak. Maka minimalnya kita akan mendapatkan pahala-pahala yang tadi disebutkan. Tatkala kita hadir di sini jamaah sekalian, kita di sini insya Allah sedang mempelajari ilmu agama. Maka keutamaannya baik yang tua maupun yang muda, dia akan mendapatkan ampunan dari seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Selain kita sedang berpuasa, yang mana Allah memberikan ampunan dan malaikat juga memohonkan ampun, ditambah lagi dengan kita menghadiri majelis ilmu. Yang penting niatnya adalah ikhlas karena Allah, mengharapkan wajah Allah, menghilangkan kejahilan, ya, bukan niat untuk mendapatkan besek. Nah, makanya Imam Ahmad mengatakan menuntut ilmu itu ma'al mahbarah ilal makbarah. Dari semasa kita di ayunan sampai kita masuk ke liang lahat. Terutama apabila mungkin di antara kita sudah pensiun, yang sudah tidak ada kesibukan duniawi, setiap bulan tinggal menunggu transferan, ya, maka maksimalkan untuk menghadiri majelis ilmu. Silakan dia punya hobi dunia, misalnya dia punya pertanian tanaman, tetapi jangan sampai dia tidak menghadiri majelis ilmu. Nah, kemudian juga di antara faedah dari hadis ini, lihat di sini jamaah sekalian, yang datang Qabisah atau Rasulullah datang kepada Qabisah jamaah. Qabisah datang kepada Rasulullah, berarti memberikan faedah kepada kita bahwa ya, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu.
Di antara bentuk kesungguhan dalam menuntut ilmu adalah yaitu kita menghadiri majelis ilmu. Maksudnya ilmu itu didatangin. Ya. Makanya dikatakan al ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangin. Bukan malah ilmu yang mendatangi kita. Artinya enggak cukup kita belajar hanya melalui media-media sosial di rumah, tapi hendaknya kita menghadiri majelis ilmu. Keberkahan ilmu ya yang besar akan didapat bagi orang yang hadir di majelis seperti ini. Nah, kemudian wasiat yang keempat, yaitu wasiat agar kita saling tolong menolong, bantu membantu, terutama menolong orang yang tertimpa kesedihan. Diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yajlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya, yang mana kalau dia seorang muslim tidak akan menzolimi saudaranya dan tidak menyerahkannya kepada musuh, yakni tidak menjebaknya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurobati yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, niscaya Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Nah, hadis ini memberikan pelajaran yang pertama, menggambarkan bagaimana akhlak seorang muslim, dan juga menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip dalam beragama, yaitu di mana seorang muslim akhlaknya adalah dia mencintai saudaranya, menyayangi saudaranya. Hal ini juga dipertegas di dalam banyak hadis. Rasulullah mengatakan, masalul mu'mini fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Perumpamaan seorang muslim dengan muslim lainnya di dalam mencintai, menyayangi, berlemah lembut seperti satu tubuh. Tubuh jamaah sekalian, ini saling bahu-membahu dalam memberikan pertolongan. Ketika kaki ini kesandung, keluar darah, apakah yang lainnya cuek aja jamaah sekalian? Tidak, tapi semuanya berusaha untuk membantu. Tangan ngambil tisu untuk mengelap darahnya. Kemudian mungkin mulutnya minta bantuan kepada orang lain agar bisa diambilkan betadin. Ya. Dan akalnya pun berusaha untuk berpikir bagaimana agar darah itu terhenti.
Demikianlah seorang muslim jamaah sekalian. Kita harus memiliki sifat iba, kasihan ketika ada saudara kita tertimpa musibah. Maka dari sini keimanan seseorang perlu dipertanyakan ketika dia cuek dengan kesusahan yang dihadapi oleh saudaranya. Dan juga bukan seorang mukmin dia tidak senang ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan. Inilah penyakit yang sangat berbahaya yang menafikan prinsip-prinsip Islam, yaitu penyakit yang dibawa oleh iblis, yaitu apa jamaah? Hasad. Dan ketahuilah, hasad itu bukan hanya membenci saudara yang mendapatkan kenikmatan, tetapi termasuk hasad adalah ketika dia mendiamkan saudaranya di dalam kesusahan. Ya, subhanallah, inilah yang harus kita ingat jamaah sekalian. Makanya Nabi SAW ya memberikan anjuran dan perintah bukan hanya dalam satu wasiat ini saja. Dalam kesempatan yang lain beliau selalu menyampaikan. Lihatlah Salman Al-Farisi. Dia hidup dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Yang sebelumnya dia adalah anak orang kaya. Dia menjadi anak yang dimanja, tapi dia tinggalkan itu semua dalam rangka untuk mencari kebenaran tauhid. Dia datang menemui Nabi dalam keadaan statusnya menjadi seorang budak. Yang tentunya Nabi kasihan dengan Salman, datang jauh-jauh mencari kebenaran. Dia dalam keadaan menjadi seorang budak. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, ya, ainu akhakum, tolonglah saudaramu ini untuk menebus dirinya. Karena majikannya minta kepada Salman, kalau ente ingin merdeka, kau tanam di kebunku itu 300 pohon kurma. Dan ditambah kau harus berikan kepadaku 40 ukiyah, itu 1.600 dirham. Makanya para sahabat mengatakan, Rasulullah mengatakan pada para sahabat, tolonglah saudaramu ini, Salman, dia datang jauh-jauh. Subhanallah, maka para sahabat yang hadir pun berlomba-lomba menolong Salman. Ada yang datang membawa 30 bibit pohon kurma, ada yang datang membawa 20, 10, 5, ada yang bawa 1, subhanallah, hingga sempurna berapa? 300. Maka Rasulullah mengatakan kepada Salman, hei Salman, gali tanah untuk nanam bibit ini. Nanti setelah kau gali semuanya, bilang kepadaku. Ya, kemudian setelah digali semuanya, Rasulullah pun membantu untuk menanam pohon kurma tersebut. Demikianlah para sahabat jamaah sekalian. Maka demikian pula apabila ada di antara kita yang terkena musibah, terkena gempa bumi, tanah longsor, atau mungkin terkena musibah kebakaran, terlilit hutang, maka bantulah jamaah sekalian. Apa keutamaannya? Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahan-kesusahannya nanti pada hari kiamat. Walaupun hanya satu kali kita menghilangkan kesusahan saudara kita, maka Allah akan menghilangkan kesusahan nanti pada hari kiamat. Artinya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita enggak jadi masuk neraka. Karena tidak ada kesusahan yang paling besar daripada kesusahan orang itu masuk neraka. Ya. 6. Maka di antara kebaikan juga adalah memberikan pinjaman. Subhanallah jamaah sekalian, meminjamkan uang ini adalah ibadah. Yang Nabi mengatakan, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Di antara bentuk memberikan kemudahan adalah memberikan hutang. Tapi tentu juga yang harus kita sadar ketika ada saudara kita yang menghutangi kita, kita harus apa?
menggantinya. Jangan sampai kita tidak mengganti hutang jamaah sekalian. Dan juga perlu kita ingatkan bahwa termasuk berbuat baik adalah menagih. Jadi jangan ada rasa nggak enak jamaah sekalian. Termasuk kita menolong saudara kita agar dia tidak terjerumus ke dalam memakan harta yang haram adalah mengingatkan agar dia membayar hutang. Jelas jamaah? Kalau dia tidak mampu membayar, maka termasuk memberikan kemudahan juga adalah memberikan tempo. Ya sudah, bulan depan aja bayarnya nggak apa-apa. Tapi jangan pula kita katakan, tapi kau harus tambah 500.000 ya. Maka ini namanya riba mudha'afah. Dan lebih bagus lagi kalau memang dia adalah orang susah, ya sudah saya ikhlasin aja. Ya. 6. Dan juga hadis ini memberikan faedah perintah untuk menjaga aib saudara kita. Jangan kita bicarakan kesalahannya, karena membicarakan kesalahan saudara kita itu termasuk bagian dari ghibah. Baik, itu wasiat yang keempat. Kemudian wasiat yang kelima, keutamaan sujud kepada Allah. Maksudnya wasiat yang kelima ini anjuran dan keutamaan bagi orang yang memperbanyak solat. Jadi sujud di sini adalah solat. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran warka'u wasjudu. Kenapa Allah sebut solat dengan kalimat sujud? Karena sujud adalah rukun solat yang paling penting. Dan sujud adalah gerakan yang merupakan inti dari solat. Ketika kita sujud, disitulah kita mengagungkan Allah, mengkerdilkan diri kita, menghinakan diri kita, mengecilkan diri kita di hadapan Allah. Makanya kita tidak boleh sujud kepada selain Allah. Haram seorang yang sujud kepada kedua orang tuanya, walaupun itu dikatakan sebagai bentuk akhlak yang baik, tradisi yang sudah menyebar di tengah masyarakat kita yang disebut dengan sungkeman. Maka Islam tidak membenarkan tradisi seperti ini. Walaupun niatnya hanya untuk menghormati, tetap tidak boleh. Ya. Diriwayatkan dari Mi'dan bin Abi Tolhah, dia berkata, aku bertemu Sauban, mantan budak Rasulullah. Lalu aku berkata kepadanya, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang apabila aku mengamalkannya, niscaya Allah akan memasukkan aku karenanya ke dalam surga. Subhanallah. Semangat para sahabat. Mereka selalu bertanya tentang kebaikan-kebaikan akhirat. Maka ia berkata, aku berkata, tunjukkanlah kepadaku amalan yang paling dicintai oleh Allah. Lalu Sauban diam. Kemudian aku bertanya lagi, lalu dia diam. Kemudian setelah bertanya ketiga kalinya, maka dia berkata, aku pernah bertanya tentang hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, alaika bikasratis sujudi lillah fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Hendaknya engkau memperbanyak sujud, karena sesungguhnya tidaklah engkau bersujud kepada Allah sekali saja, kecuali niscaya Allah akan mengangkatmu karena satu derajat, karenanya satu derajat, dan dihapuskan darimu karenanya satu kesalahan. Jadi hadis ini memberikan faedah kepada kita
tentang perintah memperbanyak sholat. Yang dimaksud dengan sholat di sini baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi kita jangan hanya mencukupkan dengan sholat wajib saja jamaah. Semangat pula untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah seperti sholat tarawih yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, sholat tahajud dan witir, sholat duha, ya sholat qobliyah ba'diyah yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Maka perbanyaklah sholat, ya, karena di antara manfaat sholat sunnah adalah untuk menambal kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dalam sholat wajib. Tentunya tatkala kita mengerjakan sholat wajib itu kadang apa? Tidak khusyuk, ingat kejadian-kejadian di luar sholat. Maka untuk menambal kesalahan itu adalah dengan memperbanyak apa? Sholat sunnah. Terutama sholat sunnah yang muakkad seperti sholat tarawih, ya. Dan juga sholat yang dimaksud di sini adalah sholat yang memang disyariatkan, sehingga tidak mendapatkan pahala bagi orang yang mengerjakan sholat-sholat bid'ah seperti sholat rogoib, ya, kemudian sholat di bulan Rajab, sholat ini sholat itu yang mengada-ngada. Maka walaupun dia telah melakukan, ya, banyak sholat, tetapi itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka sholatnya itu sia-sia. 6. Jadi itu yang dimaksud dengan memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak sholat. Karena sujud itu hanya ada 3 ya, atau ada 4. Yang pertama sujud di dalam sholat yang kita lakukan setiap rakaat 2 kali. Sujud apalagi sahwi, yaitu sujud yang dilakukan di akhir sholat tatkala kita mendapati kesalahan, baik itu terjadi penambahan, kekurangan atau keraguan-raguan, maka kita mengerjakan sujud, disebut namanya sujud apa? Sahwi. Yang ketiga sujud syukur, yaitu sujud yang dilakukan tatkala kita mendapatkan satu nikmat yang belum pernah kita dapatkan. Kemudian yang keempat adalah sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan ketika kita mendapati ayat-ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan yang dimaksud dengan ayat-ayat sajadah adalah ayat-ayat yang di dalamnya menjelaskan perintah untuk sujud kepada Allah dan juga menjelaskan makhluk-makhluk yang sujud kepada Allah. Jadi sujud ada berapa? Ada 4 dan tidak ada yang kelima. Maka tidak ada istilahnya sujud doa. Kadang ada orang yang habis sholat dia sujud, maka tidak ada. Yang ada itu kalau kita ingin berdoa, berdoa ketika apa? Sujud di dalam sholat. Baik rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi bukan dikhususkan hanya sujud di rakaat terakhir saja. Baik. Kemudian wasiat yang ke-6. Keutamaan sedekah. Nah, ini keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa uang, makanan, ya, seperti memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa. Pokoknya semua sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun wa damun nabata ala suhtin an-naru awla bihi." Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari yang haram,
Justru neraka lebih tepat untuknya. Ya Ka'ab bin Ujrah, an-nasu ghadiyan. Wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia itu dua golongan di waktu pagi. Faghadin fi fakaki nafsihi famutikuha wa ghadin mubikuha. Ada yang berangkat pagi-pagi untuk melepaskan jiwanya sehingga ia membebaskan jiwanya. Dan ada yang berangkat pagi-pagi sehingga dia menghancurkan jiwanya. Ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah. Kemudian Nabi menjelaskan tentang apa maksudnya membebaskan jiwanya itu. Yaitu dengan mengerjakan ibadah-ibadah, di antaranya as-salatu kurbanun. Salat merupakan ibadah yang mendekatkan. Was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan, yakni sebagai bukti. Nah, sebagai bukti. Was-shaumu junnatun. Puasa adalah tameng. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan-kesalahan. Kama yadhhabul jalidu ala sofa. Sebagaimana embun buku yang hilang karena hari telah terang. Baik jamaah sekalian, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sedekah. Dan Nabi menyebutkan di sini sedekah itu sebagai bukti. Maksudnya bukti benarnya keimanan seseorang, bukti benarnya cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala kita punya tabungan misalnya 10 juta di ATM, disitulah Allah memberikan ujian kepada kita. Mana yang kita lebih cinta? Apakah kita cinta kepada harta atau cinta kepada Allah? Kalau dia lebih cinta kepada harta, maka dia tahan harta tersebut, tidak dia keluarkan untuk membayar sedekah. Tapi kalau dia cinta kepada Allah, maka dia sisahkan uangnya, dia ambil mungkin 500 ribu atau 1 juta untuk bersedekah. Dan ingat jamaah sekalian, sedekah itu tidak akan membuat orang miskin. Kagak ada judulnya orang yang sedekah miskin jamaah, enggak ada. Justru semakin banyak kita sedekah, maka semakin Allah membuka pintu rizki kepada kita. Dan yang namanya rizki itu bukan hanya sekedar materi. Rizki berupa kesehatan, berupa disembuhkan dari penyakit. Dan termasuk rizki adalah ketenangan jamaah. Betapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak, tetapi dia tidak mendapatkan ketenangan. Hatinya itu was-was. Uang yang disimpan di bank diselalu datengin setiap minggu, tanya gimana, aman gak uang saya? Iya. Artinya dia nggak tenang. Justru dia yang menjaga hartanya, yang pada akhir dia pun mati dan hartanya tidak dia bawa. Beda dengan orang yang menjadikan sedekah itu sebagai kebanggaan tersendiri, kepuasan tersendiri. Maka dia senang, bahagia, tenang ketika dia bersedekah. Itulah yang harus tertanam dalam diri kita jamaah sekalian. Jadikan sedekah itu sebagai kepuasan hidup jamaah. Jadi kita itu bangga, senang ketika apa? Memberi. Dan jangan pula kita berharap untuk selalu diberi. Ya, kadang kita bangga itu ketika banyak orang memberi, tidak. Bangga itu adalah ketika kita bisa memberi. 6. Dan juga Nabi mengatakan wasaumu junnah, puasa itu adalah tameng. Ya, maksudnya dengan kita berpuasa maka kita harus meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Baik, kita buka tanya jawab. Barangkali
Di antara jamaah ada yang ingin bertanya, silahkan. Jadi kita sampai di wasiat yang berapa? Wasiat yang ke-6 ya. 6, silakan Pak. La ilaha illallah. Baik, ahsan. Ada pertanyaan. Tadi disampaikan bahwasanya manusia masuk surga karena amalnya. Sementara di dalam hadis yang lain disebutkan orang itu masuk surga karena rahmat Allah. Bagaimana cara mengkompromikan kedua hadis tersebut? Sampai Nabi juga mengatakan, apakah engkau juga masuk surga karena rahmat Allah? Naam ya, bala. Iya. Maka tentunya kita harus memahami dengan benar. Jangan sampai kita salah kaprah sehingga dia malas untuk beramal. Yang dia harapkan adalah hanya rahmat Allah. Atau dia memiliki kesimpulan, enggak perlu kita beramal. Insya Allah, Allah adalah zat yang maha penyayang. Ya, karena orang itu masuk surga karena rahmatnya. Maka yang dimaksud dengan kedua hadis ini dan cara mengkompromikannya, bahwasanya tetap yang namanya kunci untuk masuk surga adalah al-amal. Itu kunci. Tanpa amal maka seorang tidak akan masuk surga. Kalau bukan karena amal, buat apa ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk memperbanyak apa? Amal. Adapun yang dimaksud dengan orang itu masuk surga karena rahmat Allah, artinya balasan surga itu tidak sebanding dengan usaha kita. Itu maksudnya. Sekali lagi, balasan surga Allah itu tidak sebanding dengan amal ibadah yang kita lakukan. Kita itu beramal nggak ada apa-apanya. Karenanya kita mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak di surga itu adalah karena rahmat Allah. Gambarnya seperti ini. Ada orang yang diberikan upah dengan nominal yang sangat banyak. Padahal pekerjaannya itu cuma ringan. Contoh misalnya ada seorang OB. Mas, bersihin masjid ya, dipel. Yang biasanya mungkin dia digaji sebulan hanya 1 juta 2 juta. Ini pas keputusan Ramadan, Mas, pel masjid ini ya, dari pagi sampai sore pokoknya dibersihin. Nanti sore saya mau ngasih sesuatu sama kamu. Tibalah sore hari, ya bosnya ini datang. Nih, saya kasih kunci Pajero misalnya. Sebanding gak jamaskan dengan pekerjaannya? Enggak sebanding. Nah, demikian pula surga. Surga itu enggak sebanding dengan amal kita, jamaah. Ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan orang itu masuk surga karena rahmat Allah. Jelas? 6. Ini ada pertanyaan? Iya. Ini saya belum baca udah ketawa ya. Ustadz, suami saya ngodein tentang keinginannya poligami. Saya tidak ada masalah dengan itu. Cuma, nah ini kalimat cuma berarti ada masalah. Jadi
suara lisan itu beda dengan suara hati, ya kan? Iya, ikhlas ya udah nggak apa-apa, tapi manyun. Ikhlas bukan jamaah sekalian, bukan ikhlas. Cuman tahsin aja masih level 1. Masa mau poligami, lalu suami marah, katanya tersinggung. Ya, bagaimana menyikapi hal ini jamaah sekalian? Ya, tentunya poligami adalah syariat yang sangat agung jamaah sekalian, yang tentunya bagi para istri setidaknya dia harus mengimani dan mengakui dan tidak boleh membenci dengan syariat poligami. Adapun masalah dia belum siap diduakan, maka itu urusan berbeda. Maka sebagai seorang suami tidak boleh dia mengatakan, karena mungkin dia mempelajari tentang apa itu, tentang pembatal-pembatal keislaman. Karena kan di antara pembatal keislaman adalah membenci syariat apa? Poligami. Ketika istrinya disampaikan tentang poligami, kemudian dia tidak suka, langsung dia vonis anti keluar dari Islam. Karena tidak suka dengan poligami. Enggak boleh begitu jamaah. Beda urusannya, siap enggak siap. Ya. Karena yang namanya tabiat dasar manusia wanita pasti tidak ingin diduakan. Iya. Ini tabiat dasar wanita. Hampir semua istri tidak ingin diduakan. Maka tentunya nasihat bagi para suami atau para istri, ya tentunya bagi suami yang ingin berpoligami, maka hendaknya dia meluruskan niat. Ya. Kemudian juga memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Karena suami, baik dia punya istri 1, 2, 3, dan 4, maka dia akan menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya, yang dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanggung jawab suami itu bukan hanya memberikan nafkah lahir batin, tetapi lebih dari itu, yang Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum nara, mendidik. Maka hendaknya dia berusaha untuk memperbaiki dirinya terlebih dahulu, ya, dan juga mempersiapkan segala-galanya, ya, karena yang namanya poligami itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah apa? Masalah. Jika memang dia sudah betul-betul siap lahir dan batin, maka silahkan maju jamaah sekalian, ya. Makanya kalau seorang ingin poligami, jangan mendengarkan cerita yang enak-enaknya doang. Kadang orang yang sudah poligami yang diceritain yang enak-enaknya doang, yang kagak enaknya dia sembunyikan, bener enggak? Ya, berantemnya, ributnya dia enggak ceritain begitu. Jadi intinya, ya, sebelum dia maju untuk melakukan poligami, hendaknya dia memperbaiki diri terlebih dahulu. Iya. Ustaz, apakah doa ini sahih? Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapus nama kami dan nama ayah dan ibu kami dari api neraka. Apakah boleh dipakai ya Ustaz selama bulan Ramadan? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini bukan hadis. Doa ini adalah permintaan agar kita terhindar dari neraka, tapi pakai bahasa Arab. Paham gak jemaah? Sering kita dengarkan ini doa-doa seperti ini mungkin di IG atau di mana gitu ya. Iya, atau sering ada orang yang membacanya. Boleh-boleh saja kita membaca doa ini, karena pada intinya ya kita meminta agar terbebas dari apa? Api neraka. Tapi jangan dianggap ini adalah hadis. Ini bukan hadis. Ya. Sama seperti misalnya kita memohon ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah aku, dengan kalimat Rabbik filli. Bedanya ini pakai bahasa Arab, ini pakai bahasa Indonesia. Kemudian ada pertanyaan.
Apakah boleh pakai kalimat ini, Allahumma atik riqobana? Sebenarnya artinya itu bukan ya Allah hapuslah nama kami, tapi bebaskanlah kami dari api neraka. Ada seorang yang bertanya kepada seorang syekh, saya lupa syekhnya itu, Syekh Utsaimin atau syekh siapa gitu ya. Ketika dia membaca doa ini, wahai syekh, apakah doa seperti ini seakan-akan kita itu sudah masuk neraka? Padahal kan kita belum pasti masuk neraka, ya kan? Karena kalimat a'atik riqobana berarti bebaskanlah kami dari api neraka. Berarti sama saja dia menetapkan dia itu sudah apa? Masuk neraka. Maka dijawab oleh Syekh, tidak demikian. Jadi kalimat Allah bebaskan hambanya dari api neraka itu merupakan kata ganti dari ya Allah selamatkanlah kami dari neraka. Buktinya Nabi mengatakan inna lillahi itqa'a minan nar, sesungguhnya Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka setiap hari di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, kita udah masuk neraka belum? Belum. Makanya kalimat seperti itu diperbolehkan. Jelas jamaah? Tapi itu bukan hadisnya. Selama bulan Ramadan, nah ini. Nah kalau sudah mengkhususkan ini khawatir termasuk apa? Bid'ah dalam agama. Ustadz, ketika kita terlupa tahiyat awal ingin sujud sahwi, namun teringatnya ketika melakukan sholat rawatib ba'diyah, bagaimana cara sujud sahwinya ya Ustadz? Apakah boleh sujud sahwinya setelah sholat sunnah rawatib? Sudah. Artinya kalau sudah lupa dan dia sudah selesai sholat, apalagi sudah mengerjakan sholat berikutnya, sudah ya, tidak perlu diulang lagi. Jadi tidak perlu untuk sujud sahwi lagi ya, karena sujud sahwi itu dilakukan ya sebelum salam atau setelah salam. Kalau sudah ingat lama, maka tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi. Sholat Lailatul Qadar, apakah harus jamaah di masjid? Maksud mungkin pertanyaan ini, sholat Lailatul Qadar adalah sholat tarawih ya. Jadi nggak ada sholat khusus Lailatul Qadar. 6. Maksudnya ini adalah sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu jamaah sekalian adalah sholat qiyamul lail. Jadi qiyamul lail, perhatikan jamaah, istilah qiyamul lail. Qiyamul lail makna secara umum adalah semua ibadah yang dikerjakan di malam hari. Adapun makna khusus qiyamul lail adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari ba'da isya sampai subuh. Maka termasuk qiyamul lail adalah sholat tahajud, sholat witir, dan sholat tarawih. Iya, khusus di bulan suci Ramadan, maka sholat tahajud itu adalah sholat tarawih. Dengan dia mengerjakan sholat tarawih, sudah cukup bagi dia untuk mengerjakan sholat tahajud. Artinya, ya, dia mengerjakan 11 rakaat, maka ini mewakili mengerjakan sholat tahajud. Justru ini yang paling utama, ya. Dan orang yang mengerjakan sholat tarawih 11 rakaat, maka dia mendapatkan keutamaan sholat semalaman suntuk kalau dia sholat bersama imam sampai selesai. Tetapi kalau pertanyaannya, boleh enggak dia mengerjakan sholat tahajud lagi, bangun malam jam 3 sebelum sahur dia sholat tahajud? Boleh. Boleh, kalau pertanyaan boleh atau tidak, boleh. Ya, tapi tidak perlu witir lagi karena witir sudah dikerjakan tadi di awal malam. Dan sholat Lailatul Qadar ini itu sholat tarawih yang lebih utama bagi laki-laki adalah dikerjakan di masjid, tapi dia boleh mengerjakan di rumah. Jangan disimpulkan, ada sebagian yang mengatakan justru yang sunnah sholat tarawih itu di rumah. Kenapa? Karena Rasulullah di hari yang ketiga dan keempat dan seterusnya beliau mengerjakan tidak berjamaah di masjid. Maka disimpulkan
Yang sunnah adalah sholat taraweh di rumah, karena Rasulullah lebih banyak sholat tarawehnya di mana? Di rumah. Maka ini memberikan kesimpulan yang salah kaprah. Ini keliru. Ya, kenapa? Karena Rasulullah tidak mengerjakan sholat berjamaah taraweh, ada sebabnya. Ada sebabnya, yaitu khawatir sholat taraweh diwajibkan dengan berjamaah. Nah sekarang sebab itu sudah hilang atau belum? Sudah hilang. Makanya ketika Nabi wafat di zaman Umar, sholat taraweh berjamaah di masjid itu dihidupkan kembali karena sebabnya sudah hilang. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh para ulama salaf, baik sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka sholat tarawih dengan berjamaah di masjid. Baik jamaah sekalian, saya kira cukup dari apa yang kita sampaikan. Ya, insyaallah waktu maghrib tinggal setengah jam lagi. Ya, persiapan, perbanyak doa dan membaca Al-Quran. Baik, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.